Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Petrus. Kita sudah masuk, dan sebetulnya singkatan Petrus adalah pemurnian tubuh Kristus. Di ayat-ayat awal-awal ini kita sudah belajar tentang penderitaan ya. Sudah dikenalkan tentang penderitaan. Wah, ayat-ayat setelahnya juga seperti itu saudaraku. Kita bersuka cita dalam penderitaan. Karena kita tahu ada kemuliaan Allah menanti. Nah, kita sudah belajar di dalam 1 Petrus 2 yang ke B, saudaraku. Nah, kita terakhir tentang doa Rasul Petrus. Nah, kita baca dulu ayatnya 1 Petrus 1 yang kedua. Yang terpilih menurut pengetahuan Allah Bapa yang tahu lebih dulu. Kita sudah belajar ya. Allah tidak menentukan, Allah tahu lebih dulu. Yaitu melalui penyucian roh menuju kepada ketaatan dalam penuh dan pimpin roh. Kita akan senantiasa taat dan percikan darah Yesus Kristus. Nah, karena Allah tahu kita punya dua hal ini, maka kita siap pakai. Allah akan mengolah kita sehingga menuju kemuliaan demi kemuliaan. Dan terakhir, ditutup dengan doa Petrus. Anugerah bagimu dan sejahtera berlimpah-limpah atasmu. Kita akan belajar satu doa Petrus ini, saudaraku, kepada para musafir agar tetap kuat dan terus menang dalam setiap ujian iman. Ada dua hal yang Petrus doakan, yaitu limpah anugerah dan limpah damai sejahtera. Anugerah adalah suatu pemberian Allah tanpa melalui hasil usaha kita. Itu anugerah. Kita diminta limpah anugerah. Nah ini Efesus 2 ayat 8. Asalkan kita mau saja, maka Allah akan memberikan kepada kita tanpa usaha. Nah, jika kita membahas anugerah, maka istilah anugerah ini sebagian besar dikaitkan dengan keselamatan. Efesus 1 ayat 7, Efesus 2 ayat 5, Efesus 3 ayat 7 sampai 8. Nah, tapi ada satu jenis anugerah lagi di dalam firman Tuhan yang kita harus punya juga. Anugerah keselamatan harus percaya Tuhan Yesus itu anugerah Allah. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita bisa selamat, nggak bisa. Dengan kesalehan kita, dengan hasil usaha kita, nggak ada, nol hasil usaha. Murni pekerjaan Allah memberikan keselamatan sehingga kita selamat masuk surga. Jadi keselamatan itu bukan hasil usaha, ya, itu anugerah Allah membawa keselamatan. Tapi ada satu lagi jenis anugerah, yaitu anugerah Allah untuk yang memberikan kekuatan untuk mempertahankan keselamatan tersebut. Ada dua, anugerah Allah untuk beroleh selamat, anugerah Allah untuk beroleh kekuatan agar mempertahankan keselamatan tersebut. Itu ayatnya di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-1. 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, be strong. Jadilah kuat in the grace anugerah that is in Jesus, that is in Christ Jesus. Jadilah kuat di dalam anugerah. Nah, jadi anugerah ini bukan hanya bicara tentang keselamatan, tapi juga bicara tentang kekuatan. Penting, anugerah Allah ini penting untuk menerima segala sumber dari sorga, serta memberi kekuatan selama hidup ini di dalam dunia. Ini dasar ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 1. Anugerah terbesar adalah saat kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus di kayu salib, menebus dosa kita sehingga kita diberi tiket masuk kerajaan sorga. Titus 3 ayat yang ke-7. Setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus menjadi pengurus yang baik dari anugerah Allah itu. Yaitu apa? Pengurus yang baik. Kita melayani orang lain agar bisa menerima anugerah yang sama seperti kita. 1 Petrus 4 ayat 10. Kita gak boleh egois, hanya mau selamat sendiri. Orang yang egois justru akan kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, nyalah kamu, hai kamu pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak-Ku. Nah,
Ini harus menjadi perasaan, pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Perasaan kita harus mengandung anugerah. Sehingga ada belas kasihan terhadap orang yang belum diselamatkan. Dan orang yang perlu kekuatan dari Tuhan. Yudas 1:23, Matius 9 ayat 36. Belas kasihan. Perkataan kita harus mengandung anugerah yang menyelamatkan, bukan mengandung kutuk yang membuat orang lain berdosa. Kolose 4 ayat 6, Efesus 4 ayat 29. Pikiran kita harus berpikir berdasarkan anugerah, bukan pikiran-pikiran yang jahat. Roma 15 ayat 15. Pikiran anugerah ini akan menelurkan ide-ide yang menyelamatkan dan menguatkan orang lain. Kalau pikiran kita sudah diisi anugerah Allah, belas kasihan, pasti akan muncul ide. Iya, mungkin dikasih ayat firman Tuhan dulu supaya orang ini bisa kuat. Kalau saya langsung telepon, mungkin orang ini menutup diri. Saya kasih ayat firman Tuhan sambil didoakan, sambil dia baca ayat firman Tuhan, baru setelah waktunya pas, saya coba datengin saja. Jangan ditelepon, datengin aja langsung. Hal itu pun nanti menghindar. Nah, ide-ide tersebut muncul dari apa? Dari pikiran yang penuh dengan anugerah. Nah, terakhir, tindakan kita. Tindakan kita juga harus mengandung anugerah yang membawa keselamatan. Efesus 3:7. Jangan tindakan-tindakan yang membawa kehancuran dari rohani seseorang. Roma 2:24. Oleh karena kamu, nama Tuhan dihujat. Jangan seperti itu, saudaraku. Oleh karena kamu, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini. Jadi semua aspek dalam hidup kita itu mengandung anugerah. Anugerah apa? Yang membawa keselamatan. Anugerah apa? Yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Kita gak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Gak bisa, kita butuh anugerah. Tuhan, kuatkan saya supaya saya kuat menanggung semuanya ini. Itu. Ya, ini anugerah. Pengertian anugerah. Yang kedua, Petrus juga mendoakan agar orang beriman beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera ini bahasa Yunani-nya adalah eirene. Damai sejahtera dari Allah ini berguna untuk apa? Untuk tetap eksis dan bersinar di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik. Dunia sekarang ini bengkok dan terbalik. Bayangkan LGBT dilegalkan. Beberapa negara, Indonesia puji Tuhan masih belum. Homoseksual, lesbian, biseksual, transgender di negara lain dilegalkan. Lu kan terbalik-balik. Padahal Allah sudah jelas menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah-setengah, itu tidak ada. Dan di dalam kitab Roma juga ditulis kan, itu perbuatan keji, perbuatan yang tidak wajar. Kenapa? Negara-negara yang melegalkan itu juga negara-negara yang mayoritas Kristen. Tapi kenapa melegalkan? Apakah dia nggak ngerti firman? Jelas nggak mengerti firman, nggak baca firman. Tapi apakah gereja-gereja di sana mengizinkan? Ya sebagian mengizinkan, sebagian memberkati pernikahan homo, tapi sebagian juga tidak. Kenapa gereja memberkati pernikahan homo? Karena gereja tersebut menolak firman Tuhan. Gereja loh. Ya kalau mungkin tidak kenal Tuhan Yesus, ya mungkin tidak mengerti firman. Tapi gereja mengerti firman. Tapi kenapa dia tidak tahu Roma itu? Roma 1 itu, atau Roma 2, pasal-pasal itu. Karena dia ditutup mata rohaninya dan diputar balikkan. Oleh karena itu Filipi 4 ayat ke-7 mengatakan, di tengah-tengah dunia yang bengkok dan terbalik, dalam terjemahan lama, terbalik-balik. Pengertian yang harusnya benar disalahkan, pengertian yang salah tapi dibenarkan. Nah, kita butuh damai sejahtera dari Allah ini untuk membuat kita tetap tenang di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Tenang, iya. Oh, ini saya disalahkan, ya ada apa-apa, diampuni, tetap doa sama Tuhan. Kita jelaskan semampunya, tetap disalahkan. Ya sudah, terima kasih Tuhan. Tuhan, saya dapat koleksi disalahkan walaupun tidak salah. Nah itu.
Kalau kita bisa tenang, kita bisa berpikir, berperasaan, bertindak, berkata sesuai kehendak Allah. Filipi 2 ayat yang kelima. Damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiran kita membuat kita tidak sampai bertindak dan berpikir menurut dunia ini. Nah, ini damai sejahtera Allah. Filipi 2 ayat yang kelima ya. Bengkok dan terbalik itu Filipi 3 Filipi saya ayatnya hafal tapi ayatnya nggak tahu, kalimatnya hafal tapi ayatnya nggak tahu. Oleh karena itu perlunya Alkitab dalam elektronik ini. Sangat indah sekali kita bisa belajar lebih dalam tentang firman Tuhan dengan Alkitab elektronik ini. Kemajuan teknologi luar biasa, saudaraku ya. Saya tulis aja bengkok dan terbalik itu dalam terjemahan lama, muncul Filipi 2 ayat yang ke-15 dalam terjemahan lama, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan tersesat. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya crooks and perceive, bengkok dan sesat, saudaraku. Oh, ini dalam bahasa terjemahan baru ya. Dalam terjemahan lamanya, terjemahan baru bengkok dan tersesat. Dalam terjemahan lama dikatakan bengkok dan terbalik. Ya, ini ya, bengkok dan terbalik. Filipi 2 ayat 15. Nah, ini kita tenang, gak keburu-buru, gak salah ambil tindakan, tidak bereaksi yang salah. Tenang, bisa berdoa, bisa tanya Roh Kudus. Nah, sehingga Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa memutuskan sesuatu yang benar. Kita bisa menguasai diri dan berdoa. 1 Petrus 4 ayat ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai pimpinan Roh Kudus. Itu damai sejahtera. Tenang, dapat masalah, tenang, gak gegabah. Tuhan, gimana Tuhan ngadepi masalah ini? Roh Kudus ingatkan kita ayat-ayat firman Tuhan. Roh Kudus gerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita lakukan tentu hasilnya tepat sesuai pimpinan Tuhan. Jadi dua hal ini yang Petrus doakan kepada para musafir. Kita musafirnya Allah. Yang pertama anugerah, kedua damai sejahtera. Ini berguna agar tetap kuat dalam menghadapi ujian iman dari Allah. Sehingga rohani bisa terus bertumbuh, rohani bisa berbuah-buah dan penuh kemuliaan Allah. Ya, ini sedikit dari ayat yang kedua. Wah, ayat yang kedua ini terbagi jadi 3 video, saudaraku ya. Nanti berikutnya kita masuk di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini saya lihat juga tidak bisa dibagi dalam satu video saja. Ini akan saya bagi juga dalam beberapa video karena sangat dalam sekali maknanya, saudaraku. Kita akan belajar sedikit-sedikit kalimat per kalimat dan kita akan mendapatkan sesuatu. Saudara bisa terus baca dulu 1 Petrus ini sambil berdoa. Saudara bisa baca, dapat pengertian. Saudara dengar video ini, saudara juga lebih dapat pengertian lagi dengan pimpinan Kudus, dengan anugerah Tuhan. Kita mengerti lebih dalam lagi pengertian firman Tuhan dan taat, praktekkan. Jangan hanya ngerti tapi mau taat, praktek. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.